Bapak Ibu, tahun 2024 yang kita masukin ini adalah banyak sekali ke depan, kita belum tahu ke depan apa. Tetapi satu hal yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mau kita mengalami sukacita di tahun ini. Pembaharuan dalam hidup kita, pembaharuan dalam keluarga, pembaharuan dalam masa depan. Karena apa? Tuhan datang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Semua orang pasti punya masa depan, tetapi masa depannya baik atau buruk, atau masa depannya yang seperti apa. Ada seorang kisah di dalam Yohanes pasal 4, seorang wanita. Wanita ini bukan wanita yang baik-baik, tetapi wanita yang punya latar belakang tidak baik. Dia adalah seorang wanita yang punya 5 suami, dan dia datang siang hari ke sumur Yakub untuk mengambil air. Dan wanita biasanya maunya pagi mencuci, ya, mengambil air untuk keperluan sehari itu biasanya kerjakan pagi. Tapi karena wanita ini orang berdosa, maka dia datang siang hari. Bapak Ibu, perubahan apa yang terjadi dalam diri wanita ini? Yang pertama adalah wanita ini sebagai seorang yang punya 5-6 suami itu biasanya bohong. Ya, berkata bohong. Tapi lihat wanita ini, ketika Yesus tanya, beri aku minum, kamu nggak punya timba. Yesus bilang, aku tuh punya air, kalau itu beri aku supaya aku nggak datang ke sumur ini. Ya, Tuhan bilang panggil suamimu. Dia berkata, aku nggak punya suami. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayatnya yang ke 17, kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus, tepat sekali katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu, perubahan apa yang harus kita lakukan di tahun 2024 ini? Berani berkata benar. Katakan di atas ya, tidak atas tidak. Belajarlah seperti firman, kita berkata benar. Berani tidak katakan stop kepada dosa, tidak kepada dosa, tidak kepada perbuatan yang tidak berkenan. Berani berkata benar. Yang kedua, apalagi yang diperbuat oleh wanita ini? Ketika kita lihat di sini ayatnya yang ke-9, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Perhatikan kalimat ini. Perubahan yang kedua adalah, satu, berkata benar. Yang kedua adalah berani menyatakan Tuhan adalah Allah. Nah, yang diutus waktu itu, ya Bapak Ibu, ya. Nah, hari ini saya mau berkata, bagaimana saya menyatakan Tuhan, engkau adalah Allah. Kalau kita hidup dengan masa lalu kita Tuhan mau hari ini. Tuhan tahu masa lalu Bapak Ibu. Oleh karena itulah Tuhan Allah bertemu dengan kita, bukan untuk menghakimi kita, tetapi Tuhan mau kita berkata, engkau adalah Allahku. Yang artinya apa? Kita mengalami perubahan hidup. Bertemu dengan Allah artinya kita mengalami perubahan hidup. Hidup yang lama sudah berlalu menjadi hidup bersama dengan Allah. Ya, seperti wanita ini, dia bertemu dengan Tuhan dan dia berkata, engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, setelah bertemu dengan Tuhan, hidupmu berubah. Engkau tuh harusnya dan saya jadi saksi Kristus. Ya, hari ini banyak orang yang membutuhkan kita untuk bersaksi siapa Allah. Pertama, berkata benar. Yang kedua, kita mengenal Allah. Yang ketiga, kita hidup dalam sebuah kesaksian. Perubahan hidup di mana kita mulai bersaksi, bukan yang menceritakan masalah saya, bukan menceritakan bahwa saya yang dulu, tetapi menceritakan bahwa saya bertemu dengan Tuhan dan saya berubah dan Dia tahu siapa diri saya. Itu harusnya kita miliki. Banyak orang hari ini gak kenal siapa Allahnya. Bahkan dia masih hidup terus dengan masa lalunya. Masih dihakimi oleh, kamu tuh orang terkutuk, nenek-nenek moyangmu itu orang-orang yang brengsek, atau dan sebagainya, kamu gak mungkin berhasil. Itu sudah dihapus oleh Yesus. Orang yang bertemu dengan Yesus, yang berjumpa dengan Allahnya, itu harusnya berkata, aku sudah dimerdekakan, seperti wanita ini bersaksi. Dan berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Lihat di dalam ayatnya
yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama adalah berani berkata benar, yang kedua adalah berani untuk menyatakan Dia adalah Allah, ya. Yang ketiga adalah berani untuk bersaksi. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kalau kita belajar untuk menjadi berkat, bukankah firman Allah katakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Oleh karena itu 3 poin. Yang pertama, berani berkata benar. Yang kedua, berani menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Yang ketiga, hiduplah dalam kesaksian yang menyatakan, aku bertemu dengan Tuhan, dan perkataan kita, perbuatan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan firman-Mu dan mampukan kami lakukan. Dalam nama Yesus. Amin.